teman-teman, di video ini kelompok kami mau menjelaskan bagaimana ya cara menentukan titik berat pada suatu benda, baik itu benda beraturan maupun tidak beraturan. Nah, video ini juga merupakan salah satu tugas praktik fisika yang diberikan oleh guru bidang studi kami, yaitu Enci Megawati Kumambong. Nah, sebelum kita melihat bagaimana cara menentukan titik berat pada suatu benda, nah kita harus mengetahui alat dan bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama, kardus. Setelah itu, benang, paku, dan gunting. Hanya itu 4. Nah, kita langsung saja ke video berikutnya. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari titik berat pada benda beraturan, yaitu bidang ruang, gabungan dari persegi panjang dan pada langkah pertama ini, kita mengambil kardus yang telah dibentuk menjadi seperti ini. Setelah itu, kita memberi tanda pada kardus ini untuk dilubangi. Pada langkah selanjutnya, kita mengambil paku dan benang yang telah diikat sebagai beban untuk menentukan letak titik berat dari benda ini. Nah, sekarang kita akan menggantungkan beban pada paku yang telah disediakan ini untuk menentukan di mana letak titik berat dari benda ini. Setelah itu, kita akan memberikan garis putus-putus pada arah beban yang telah digantungkan. Sekarang kita akan menggantungkan beban pada lubang yang kedua untuk mencari arah titik berat dari benda ini. Setelah kita menggantungkan beban pada lubang yang kedua ini, kita akan memberikan garis putus-putus seperti pada lubang yang pertama tadi. Setelah lubang pertama dan lubang kedua, kita telah gantungkan beban. Pada lubang yang ketiga juga, kita akan menggantungkan beban untuk mencari titik potong supaya kita dapat menentukan di mana titik berat dari benda ini. Sekarang kita akan membuat garis putus-putus sesuai dengan arah dari beban tersebut. Sekarang kita akan memberikan lubang pada titik pertemuan garis putus-putus ini. Setelah itu, kita akan memberikan tanda pada lubang tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa titik berat dari bidang ruang ini yaitu 6,9. Nah, kita telah melihat praktek mencari titik berat dari bangun ruang, gabungan dari segitiga dan persegi panjang. Nah, sekarang mari kita buktikan dengan teori. Langkah pertama, saya akan membagikan kedua benda ini menjadi 2 bagian. Yang bentuk segitiga ini saya akan menjadikan sebagai benda pertama dan persegi panjang ini dijadikan sebagai benda kedua. Nah, pertama kita harus menentukan luas dari benda pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa luas dari segitiga adalah rumusnya yaitu 1/2 dikalikan alas dikalikan tinggi. Jadi sama dengan 1/2. Nah, bagaimana mencari alas? Kita melihat alas itu tepat dari ini, baik jarak dari 0 ke 12. Jadi jaraknya 12. Jadi alasnya adalah 12. Dan dikalikan 6. 6 dapat dari mana? Yaitu dari 21 dikurangi 15 menjadi 6. Sama dengan 1/2 dikalikan 12 sama dengan 6, dikalikan 6 sama dengan 36. Nah, ini luas dari benda pertama. Dan sekarang kita harus menentukan nilai X dan Y dari benda segitiga ini. Caranya adalah untuk mencari X1, kita harus menggunakan rumus 1/2 dikalikan alas. Sama dengan, kita lihat dari rumus ini. Jadi 1/2 dikalikan 12 sama dengan 6. Jadi X-nya adalah 6. Dan untuk Y, Y1 sama dengan 1/3 dikalikan tinggi. Sama dengan 1/3 dikalikan 6. Lihat dari rumus yang ini. Sama dengan 2. Namun untuk mencari Y, kita juga harus menambahkan dari jarak 0 ini sampai di batas 15 ini. Jadi 2 ditambah 15 sama dengan 17. Jadi nilai X1 dan Y1 dari benda pertama ini adalah
6,17. Nah, sekarang kita akan mencari luas dari benda kedua, yaitu persegi panjang. Nah, rumus untuk mencari luas persegi panjang yaitu kita berikan A2 ya. Jadi A2 sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjang di sini adalah 15. Jarak dari titik 0 ke 15. Dan untuk lebar, jarak dari 0 ke 12. 15 kali 12 ini sama dengan 180. Nah, kita telah mengetahui luas dari benda kedua, yaitu persegi panjang, yaitu 180. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X2 dan Y2. Kenapa dikatakan X2 dan Y2? Karena kita akan mencari nilai X dan Y dari benda kedua. Cara cepat untuk menentukan nilai X dan Y pada bidang kedua ini atau bidang persegi panjang, kita hanya perlu membuat garis pertemuan antara garis yang ditarik dari ujung kanan atas ke ujung kiri bawah. Begitu juga dengan garis yang ditarik dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Nah, setelah dibuat garis, kita melihat titik pertemuan dari kedua garis tersebut dan kita membuat titik. Nah, untuk mengetahui di mana nilai X dan Y, kita perlu menggunakan penggaris. Nah, kita bisa melihat nilai dari X ini adalah 6 karena titik potong berada di 6 untuk nilai X. Dan untuk nilai Y, kita lihat kita bisa melihat nilai Y berada di antara 7 dan 8. Jadi nilai Y-nya adalah 7,5. Nah, X2 berarti X2, Y2 sama dengan 6,7,5. Nah, setelah kita mencari nilai X dan Y dari benda pertama dan benda kedua, sekarang kita akan mencari nilai X dan Y keseluruhan. Nah, coba kita lihat di sini. X1 dan Y1 telah sama, yaitu bernilai 6. Jadi, kita tidak perlu mencari nilai X lagi untuk keseluruhan. Kita hanya perlu mencari nilai Y saja. Baiklah, karena X telah sama yaitu 6, jadi X0 sama dengan 6. Kita mendapatkan X seperti ini, X sama dengan 6. Nah, setelah itu kita akan melihat untuk Y0-nya dengan rumus sigma YN dikalikan dengan AN per sigma AN sama dengan Y1 berapa? 17. Dikalikan dengan luas benda pertama yaitu 36, ditambahkan dengan Y barang benda kedua yaitu 7,5, dikalikan dengan luas dari benda kedua yaitu 180, dibagi dengan jumlah luas benda pertama dan benda kedua yaitu 36 tambah 180. Nah, 17 dikali 36 hasilnya adalah 612. Begitu juga ditambah dengan 7,5 kali 180. Hasilnya adalah 1350 dan hasil dari sigma AN yaitu 36 ditambah 180 hasilnya 216. Jadi 612 ditambah 1350 hasilnya 1962 dan dibagi dengan 216 hasilnya adalah 9,08. Jadi nilai titik berat dari benda keseluruhan ini adalah 6,9,08. Beda ya sama nilai praktiknya tadi, yaitu tadi hanya mendapatkan 6,9. Kenapa? Terus mana yang benar? Yang benar adalah praktik tadi, karena kita melakukannya secara langsung dan ini hanyalah teori. Dan nilainya juga tidak terlalu jauh dengan hasil praktiknya tadi. Jadi titik berat dari benda beraturan ini yaitu benda gabungan dari segitiga dan persegi panjang adalah 6,9. Nah,
kita telah mengetahui bagaimana cara menentukan titik berat pada benda yang beraturan. Nah, sekarang untuk benda yang tidak beraturan seperti love dan awan, bagaimana ya? Simak ke video berikut ini. Halo teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari titik berat dari benda tidak beraturan berbentuk love. Nah, caranya tidak berbeda dengan benda yang beraturan, yaitu kita memberikan lubang pada 3 titik yang sudah kita tentukan. Kemudian kita berikan beban pada paku yang telah disediakan. Kemudian lihat arah dari beban tersebut dan beri tanda putus-putus. Kemudian lakukan hal yang sama pada lubang yang kedua. Lalu kita lihat arah bebannya dan berikan garis putus-putus seperti yang dilakukan pada benda pertama. Nah, kita telah melakukan hal yang sama pada lubang yang ketiga, tinggal diberi garis putus-putus. Jadi setelah menemukan titik potong pada benda ini, kita berikan lubang. Jadi mari kita lihat titik berat dari benda ini di diagram. Jadi titik beratnya berada pada titik 5,7. Halo teman-teman, baiklah pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan titik berat pada suatu benda tidak beraturan, yaitu berbentuk awan. Untuk menentukan titik berat pada benda tidak beraturan ini, caranya sama dengan benda pertama dan benda kedua, yaitu dengan membuat 3 lubang pada sisi-sisi yang sudah ditentukan. Kemudian kita akan mengikat beban pada paku yang telah disediakan. Setelah itu, kita akan memberikan garis putus-putus pada arah beban. Kita melakukan hal yang sama seperti pada lubang pertama, yaitu memberikan garis putus-putus ke arah beban. Lakukan hal yang sama seperti benda pertama dan benda kedua, yaitu dengan memberikan garis putus-putus pada arah beban. Setelah itu, kita berikan lubang pada titik potong tersebut. Selanjutnya, kita akan memberikan tanda pada diagram yang telah kita buat. Kemudian kita berikan garis putus-putus. Jadi kita lihat bahwa titik berat dari benda yang tidak beraturan ini yang berbentuk awan yaitu 7,5. Demikianlah hasil video praktek fisika kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.